Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan analisis kestabilan lereng di software Geoslope ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, ini contoh dari hasil analisis yang telah dilakukan. Nanti kita lihat dari awal ya. Nah, yang terpenting dari penampang topografi dan korelasi bor kalian harus pindahkan ke software Geoslope ini ya. Jadi ingat, sekali lagi harus kalian pindahkan ke software Geoslope ini, geometrinya sama persis. Dan kalian ingat ya, di sini ada tuh skalanya. Dari sini ke sini berapa meter gitu ya, kemudian ke sini berapa meter gitu ya. Kemiringannya itu semua diukur secara akurat. Kalian bisa buat penampangnya ya lewat Corel dulu gitu ya, kemudian atau lewat tool tangan gitu ya, gambar tangan. Tapi yang jelas kalian harus akurat ya, tinggi lerengnya itu dia berapa meter sih sebenarnya, sudut lerengnya berapa, terus sudut kemiringan dari lapisannya berapa, itu harus sama persis, kemudian kalian pindahkan ke sini. Nah, tentu di sini saya hanya menunjukkan contoh dari pengerjaannya ya. Nah, kalian ketika memulai di sini ya, kalian bisa klik di sini new, oke. Nah, kemudian metrik saja ya, dalam satuan meter kita akan gunakan A4 boleh ya. Kemudian di create, setelah itu kalian bisa add, kemudian 2D ya, karena kita akan melakukan secara 2 dimensi dan kemudian limit equilibrium di sini. Di sini kalian Bishop saja, kemudian PWP-nya non, slip surface-nya left to right atau right to left tergantung pergerakan longsornya ya. Dan sisanya silakan tidak perlu diapa-apakan. Di sini kalian tuliskan nama kelompok ya di bagian deskripsi. Setelah itu kalian bisa close ya. Nah, silakan di close. Ini adalah area kerja kalian ya. Sudah dalam satuan meter dan kemudian yang lain juga nanti dalam satuan resmi atau SI ya, internasional. Ingat sekali lagi, ini contoh saja saya membuat geometri. Yang jelas geometri lereng kalian itu harus berdasarkan penampang topografi dan korelasi bor yang sudah dilakukan ya. Pertama kalian bisa sketch untuk sumbunya dulu gitu ya. Nah, di sini misal ya kita tulis 50 meter, kemudian tiap kenaikannya ini adalah 10 meter ya. Nah, ini juga sama misalnya 50 ya tiap 10 meter ya. Oke, nah ini yang akan kita gambarkan ya nanti regionnya. Kalian bisa memulai itu dengan menggaris sketsa dulu gitu ya di sini ya, gambarkan sebuah sketsa garis atau langsung gambarkan geometri lereng kalian, oke nggak masalah. Misal nih setelah kalian lakukan korelasi bor, kalian buat penampang topografi, kalian mendapatkan lereng kalian gitu ya, misal gitu kan seperti ini ya. Oke, dan ini harus sama persis ya, harus kalian ukur nih. Pindahkan dari sini, dari penampang bor tadi yang telah kalian buat, entah di software apapun, entah manual, tapi ini harus sama persis ya. Artinya sudut lereng, gitu ya, tinggi lereng dan sebagainya. Kalau dari penampang topografi kalian itu tidak ditemukan yang datar gini, nggak masalah. Yang terpenting ada ekspresi kemiringan atau lerengnya ini ya. Nanti ininya tuh bisa dibuat apa namanya, sesuai kebutuhan, dibikin datar aja gitu ya, it's okay. Tapi yang jelas itu harus ada kemiringan di sini ya. Misalnya ini penampang garis A ke B gitu ya, ininya bagian sininya datar aja dibuat, it's okay ya. Setelah itu kalian juga buat tadi kira-kira setelah dikorelasi kemiringan lapisannya berapa derajat, itu kalian harus ukur sama persis ya. Nah, jarak dari sini ke sini berapa, dari sini ke sini berapa, sudutnya berapa, itu harus sama persis ya. Dan kalian harus estimasikan itu dengan sebaik mungkin ya. Misal ternyata setelah dikorelasikan ada 3 lapisan ya. Oke, ini lapisan pertama, terus lapisan kedua ya. Ya, jadi kita sudah punya lapisan 1, 2, 3 ya. Nah, kalau sudah,
Ini adalah contoh dari geometri lereng kalian. Kalian masuk ke bagian material ya. Nah, ini misal di sini kalian bisa tambahkan. Pertama ternyata sand. Nah, ini pilihnya more column ya. Kemudian kalian bisa di sininya ya kasih nilainya untuk kohesi gitu ya dan sebagainya. Nah, ini more column ya. Pilih more column ya. Misal 17. Ini 325 ya. Ingat ya, data kohesi, sudut geser, dan berat isinya nggak boleh sembarangan. Kalian hitung berdasarkan instruksi di tugas besar ya. Nah, itu kan ada ya, hasil pengujian triaksial, hasil pengujian direct shear gitu ya, hasil uji berat isi, volume gitu ya, masanya berapa gitu. Nah, itu semua kalian kalkulasi. Silahkan lihat kembali materi-materi di pekan sebelumnya gitu ya, ada video yang saya jelaskan ya. Atau kalian berdasarkan tugas 3 yang sudah diberikan harusnya bisa mengolah data tersebut, kemudian masing-masing material ada nilai kohesi, P atau sudut geser dalam, dan juga unit weight-nya ya berarti. Kalian bisa add atau kalian bisa clone ya, sama aja silakan. Oke, misal di sini clay gitu ya. Jangan lupa more column-nya, kemudian kita kasih 30 di sini. Ini misal 29 dan ininya 32 ya. Nah, kalian bisa clone juga. Dari clone ini kalian bisa ganti ya. Misal di sini granit ya. Kalau enggak ya silt gitu ya. Nah, kemudian di sininya kita kasih 20. Misalnya di sininya 31 ya. Terus di sininya 21 misalnya. Nah, warnanya kita ubah silt, misal warnanya adalah misal ya, ini misalnya seperti ini. Kalau sudah, setidaknya di sini ada 3 material, kalian bisa close saja. Nah, di draw material otomatis, kalau kalian lihat kursor ke sini, dia akan ada bentuk kotak. Nah, ini langsung di-assign materialnya. Klik aja, klik kiri ya. Nah, ini di sini, clay, klik kiri juga, sand, gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah geometri lereng yang sudah punya lapisannya. Tentu ini contoh saja ya, bukan sesuai tugas besar ya. Ini sebagai contoh. Oke, setelah itu kalian draw slip surface, entry and exit. Nah, di sini adalah tempat di mana gerakan lereng itu akan terjadi ya. Kalau tadi setting di define project-nya kan entry and exit-nya left to right ya. Artinya dari kiri ke kanan ya kondisi lerengnya. Kalau right to left berarti sebaliknya ya, dari kanan ke kiri. Kalian harus setting ini. Nah, setelah kalian klik draw slip surface, kalian klik di bagian atas lereng ini, diklik, kemudian drag, ya, lepas, ya. Nah, di bagian lereng nanti akan berhenti di sini juga sama, ya. Kalian klik, kemudian drag, ya, seperti itu. Nah, ini artinya kita sudah siap untuk melakukan analisis kestabilan lereng. Nah, kalian bisa start ya di sana. Misal disimpan, ini tes gitu ya. Ingat ya, format GeoStudio atau .gsj-nya ini jangan sampai hilang karena akan dikumpulkan di dalam tugas besarnya nanti gitu ya. Jadi jangan sampai hilang ya di save. Oke, dia sudah menyelesaikan analisis kestabilan lereng di sini. Jadi sebenarnya analisis kestabilan lereng ini dibagi menjadi slice-slice ini ya di dalam metode equilibrium. Masing-masing slice ini memberikan gaya pada slice di sampingnya baik secara geser atau secara normal stress ya, normal force. Nah, titik merah ini menunjukkan angka paling kritis. Jadi di dalam limit equilibrium ini ibarat kata dia tuh sebenarnya punya banyak sekali bidang gelincir, tapi yang paling kecil nilainya yaitu 1. Dan nilai 1 pun harus dicek apakah dia memenuhi kriteria faktor of safety yang aman atau tidak. Gitu ya. Jadi ini itu udah paling nilainya paling kecil 1 itu dari seluruh iterasi atau perulangan menghitung gaya-gaya antar slice ini ya. Saya contohkan misal gini. Nah, di sini ya. Nah, ini yang di-highlight itu adalah critical slip surface. Jadi walaupun udah dapat nilai paling kecil FS-nya juga harus dievaluasi apakah nilai FS itu adalah nilai FS yang aman atau tidak. Kalian lihat ya klasifikasinya banyak ya. FS nilai sekian dia bisa terjadi longsor atau tidak ya.
Ini misal saya tunjukkan. Nah, ini bidang surface-nya banyak sekali. Dan yang putih ini adalah yang paling kritikal. Nah, ini adalah nilai FS lerengnya. Tinggal nanti dicek apakah lereng ini aman atau tidak nilai segini ya, seperti itu. Nah, ini sisa-sisanya ya kalian bisa banyak sekali ya menggambarkan. Mau berdasarkan sudut geser dalam, kohesi, dan sebagainya, it's okay gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Eh, Nanti jangan lupa gambar ini gitu ya. Kalian silahkan lengkapi gitu gambar tersebut untuk ditampilkan di dalam laporan ya. Ini nggak usah ditampilkan bagian ini juga is okay, nggak masalah ya. Jadi nggak usah ada ini juga is okay. Tapi yang penting muncul nilai angkanya itu ya. Oke, seperti itu ya. Ini kontur-kontur untuk materialnya tadi. Ya. Nah, kalau kalian masih ingat gitu ya, ada kohesi, sudut geser dalam, dan juga unit wedge. Itu beberapa yang penting gitu ya di dalam penggambaran kita gitu ya. Oke, jadi itu material kita ya yang kita tahu. Kalau sudah seperti itu gitu ya. Nah, ini select nah, kenapa sih ada jari-jari warna biru itu? Ya, ini menunjukkan itu ya jarak dari si titik pengambilan ini. Jadi ini seperti busur nih. Nah, ini dianalisis gaya antar slash. Nah, inilah analisis stabilan lereng di limit equilibrium method. Ya, jadi sekali lagi jangan lupa nanti diekspor gambar yang kalian ini gitu ya dalam JPEG boleh gitu. Misalnya sini hasil analisis gitu ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam laporan nantinya ya. Nah, oke. Gitu ya. Dan kemudian jangan lupa sekali lagi ya kalian harus apa namanya define sebaik mungkin untuk lapisan ini ya. Jadi kalau kalian cek di bagian project gitu ya, yang di awal tadi gitu. Nah, itu bisa kita tahu kira-kira yang dipakai itu define project-nya. Kalau kalian masih ingat, itu metode Bishop-nya yang umum. Kenapa nggak ada air tanah? Karena di sini diceritakan nggak ada air tanah ya. Kenapa dari kiri ke kanan? Ya tadi pergerakannya kiri ke kanan ya. Jangan lupa dituliskan nama-nama kelompok di sini. Karena file .gsz-nya dan JPEG juga semua akan dikumpulkan ya, seperti itu. Oke, jadi seperti ini ya. Untuk melihat hasil, kalian bisa klik result ini, gitu ya. Nah, kemudian bisa kalian page layout untuk dimasukkan ke dalam laporan, gitu ya. Nah, page layout ini gampang sekali lah ya. Kalian bisa cari-cari nanti cara menyimpannya seperti apa ya. Bisa kalian ekspor di sini dalam bentuk JPEG, TIFF, dan sebagainya ya, format gambar. Oke, demikian untuk analisis kestabilan lereng hari ini tutorialnya. Silahkan dikerjakan tugas besarnya sebaik mungkin ya. Oke, demikian. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.